Kasus narkoba yang kini membelenggu Revaldo berimbas pada Andrew White. Tidak perlu heran, karena selama merantau di Jakarta, Andrew dan Aldo merupakan teman serumah di kontrakan mereka di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Secara otomatis, prasangka buruk tertuju pada Andrew kalau ia juga terlibat dalam penyimpanan narkoba. Atau bahkan yang lebih parah, Andrew juga suka memakai narkoba. Oh bisa lihat pakai, mana bisa segede ini sih? Jumpa fans itu cuman bohongan doang gitu. Intinya untuk surprise party buat aku. Ulang tahun Ijong berdekatan dengan hari wafatnya Isa Almasih dan Paskah. Tak heran jika ayah dan neneknya berharap Ijong tak hanya cemerlang di karirnya, namun juga kehidupan spiritualnya. Kami datang keluarga dari Bandung khusus karena ya seperti apa ada acara ritual juga mengenai sekarang ada Jumat Agung dan juga adanya ulang tahun ke-24 cucu saya Jonathan. Saya harapkan Ijong makin sukses dan selalu ingat keluarga dan bisa merangkul seluruh keluarga. Kami merasa sukacita dan bangga juga karena Ijong ya bisa dikatakan sukses meniti karir sebagai seorang artis ya. Ya kita juga ya satu kebanggaan lah di dalam keluarga kita sendiri. Ijong kini jadi kebanggaan keluarga besarnya. Untung saja Ijong sadar sukses yang diraihnya bukan semata-mata karena kerja kerasnya, namun juga berkat dukungan keluarga dan yang terpenting berkat cinta dari Tuhan yang diimaninya. Rasa syukur itu diwujudkan Ijong dengan doa dan makan bersama keluarga besarnya. Yang pasti kita berdoa, itu yang paling penting, kita berdoa bareng. Terus kalau bisa kita diusahakan gerejanya bareng gitu. Dan kayak tadi pagi kita udah bareng-bareng gerejanya semuanya gitu. Itu yang penting. Biasanya sih kita kalau misalnya itu makan di Bandung buatan opung. Untuk pasca ya untuk makan keluarga lah bagaimana lebih dari hari biasa. Sebenarnya hari yang paling keramat, hari yang paling great days gitu, hari yang paling dimuliakan selain Natal gitu ya Mak ya. Dan bagi aku tuh Paskah tuh sebenarnya hari yang menentukan buat umat Kristen, di mana di sana Tuhan Yesus berkorban demi kita gitu. Pemirsa, tak banyak orang yang tahu ternyata Rivaldo satu kontrakan dengan Andrew White. Nah, Aldo baru saja tersangkut kasus narkoba. Dan mau tidak mau, Andrew White merasa perlu untuk bicara. Tentu supaya namanya tidak disangkut pautkan dengan kasus Aldo tersebut. Kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Kasus narkoba yang kini membelenggu Revaldo berimbas pada Andrew White. Tidak perlu heran, karena selama merantau di Jakarta, Andrew dan Aldo merupakan teman serumah di kontrakan mereka di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Secara otomatis, prasangka buruk tertuju pada Andrew kalau ia juga terlibat dalam penyimpanan narkoba. Atau bahkan yang lebih parah, Andrew juga suka memakai narkoba. Oh bisa lihat pakai, mana bisa segede ini sih? Orang kan pakai kurus-kurus gitu kan, gua atlet lagi sering gym juga, gimana mana mau gitu. Aku sama sekali nggak tahu, nggak nyangka kalau dia kayak pakai sabu, ganja segitu banyak, ada inek segala kan, tiga narkotik kan. Kemarin, Andrew dan manajernya Benny Simanjuntak menggelar konferensi pers untuk meluruskan beberapa gosip sebelum Andrew terlanjur diduga ikut terlibat dengan perbuatan Aldo. Benny turut angkat bicara saat wartawan menanyakan isu tentang kaburnya Andrew dari rumah kontrakan saat penggerebekan terjadi. Iya tuh, alah. Ya, katanya Andrew lagi di warung, ya polisi kabur apa gitu, alah. Bohong, itu bohong. Jadi tidak benar. Kita klarifikasi bahwa Andrew ada sama bapaknya di hotel. Kalau kan cek di hotel, cek ada bapak segala, ada semua keterangan. Ya. Gua di Jakarta tinggal di hotel, dia bilang, "Lu temenan aku ya." Ya udah di hotel sama bokap. Malam kejadian nggak tahu, pas hari depannya nonton di TV kaget. Selain menempati satu rumah kontrakan yang sama, Andrew dan Aldo pun pernah dipertemukan dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Wajar kalau mereka jadi dekat dan bersahabat. Namanya sahabat, curhat masalah pribadi tentu sering dilakukan. Dan mungkin masalah ketergantungan obat terlarang pernah Aldo ceritakan pada Andrew.
Mungkin pas dia putus sama Bella, dia suka ya curhat-curhat gitu, cuman nggak pernah sadar, nggak pernah ngomong gitu. Paling ketemunya basa-basi gitu kayak, lagi syuting apa lo? Oh ya, ya udah deh, masuk kamar ya, yuk gitu. Dan ketemu orang masuk keluar gitu, udah terlalu bebas lah di rumahnya gitu. Terus kayak sering ada barang hilang, kayak HP pernah hilang, DJcam pernah hilang, banyak banget deh barang-barang hilang. Makanya pengen pindah. Dalam setiap jawabannya terkesan Andrew enggan dikaitkan pada kasus Aldo. Tapi Andrew tentu akan mendukung sahabatnya yang kini tengah terpuruk dalam lubang hitam. Nyokin dia, aku nggak mau. Karena ini juga kesalahan dia sendiri. Dia udah beberapa kali dikasih tahu orang, "Do, kamu tenang apa sih? Kamu jangan bully. Do, kamu jaga diri kenapa sih?" Tapi dia kayak terus kayak gini. Jadi Kalaupun memang dia harus jenguk, aku akan dampingin, akan temani bagaimanapun itu temannya si Andrew. Tapi untuk sementara ini, lagi dalam proses ini, ya aku tidak memberikan Andrew dulu datang ke sana karena banyak alasan ya. Takut-takut nanti ada pembicaraan yang aneh-aneh. Saya juga harus jaga reputasi dia karena dia betul-betul tidak terlibat dalam hal ini. Kedua, kalau memang ada panggilan dari saksi, saya tetap akan dampingin dia, akan memberikan pengacara untuk dampingin dia. aku sendiri nggak takut. Karena aku sendiri nggak pernah pakai apa-apa. Mau tes urin negatif juga. Kayak saya sendiri, ya nggak takut. Kemarin awak Gospot mendapat informasi resmi dari Kapolres Metro Jakarta Selatan mengenai status Aldo yang terbukti sebagai pemakai. Sedangkan proses penyidikan masih terus berlangsung. Setelah kita diadakan penyidikan, memang dia pemakai, di mana sesuai dengan ibu lihat ya kan, itu memang udah kita tahan dan kita sedang sidik kasusnya. Setelah penyidikan kita selesai, nanti kita akan melimpahkan ke kejaksaan secepatnya. Pemirsa, sahabat saya, sahabat Anda semua, Nadia Mulya usia kehamilannya sudah menginjak 7 bulan. Nah, Nadia baru saja menyelenggarakan ritual 7 bulanan. Sekarang kita kunjungi Nadia, sekaligus kita saksikan ritual 7 bulanan yang dijalani Nadia. Berikut liputannya. Hari Jumat kemarin, Nadia Mulya mengadakan acara 7 bulanan usia kehamilannya. Babarit, begitulah nama upacara 7 bulanan khas Sunda yang dipilih Nadia dan Dustin sang suami. Upacara dimulai dengan Nadia sungkeman kepada suami, orang tua, dan mertua. Setelah itu Nadia menerima siraman dari 7 anggota keluarganya. Air dari 7 sumber mata air yang dicampur 7 kembang setaman disirami ke arah kepala Nadia melalui ayakan berisi perhiasan. Dimaksudkan agar rejeki calon ibu dan bapak akan berlipat. Setelahnya Dustin menggerolongkan atau menjatuhkan telur ayam kampung melalui kain cinde Nadia, pertanda pengharapan agar proses persalinan dapat berjalan lancar. Kemudian Dustin menjatuhkan kelapa melalui cinde Nadia dengan maksud yang sama. Dengan satu tebasan, kelapa dibelah. Menurut adat Sunda, bila lebih besar pecahan pada lambang Sri Kandi, kemungkinan bayi yang lahir adalah perempuan. Sesudah itu Nadia dan Dustin harus memindahkan ikan mas dan belut dari satu wadah ke wadah yang lain. Di sini kelihatan sekali kalau Nadia takut pada belut. Emang dasarnya tuh aku tuh nggak suka banget megang binatang-binatang yang basah-basah gitu, sama ikan aja geli gitu loh. Tapi apa ya, gue sok-sok yang ntar juga berani lah megang demi anak, cuman pas gue pegang tuh yang slimy gitu agak-agak nyesel juga sih. Tapi ya udahlah, akhirnya cuma berhasil mindahin 4. Setelah Nadia mengeringkan badan dan berganti baju, upacara dilanjutkan dengan mengganti kebaya 7 kali. Menariknya, para tamu diharapkan partisipasinya dengan menjawab sudah pantas bila kebaya ke-7 dikenakan Nadia. Walau prosesi terkesan jelimet, Nadia dan Dustin terlihat bahagia. Nah kebetulan nih saya juga rencana mau bikin buku mengenai kebudayaan Sunda, mengenai acara 7 bulanan. Jadi emang kita sengaja ini ya research dan kita bikin 7 bulanannya itu sesunda mungkin. Dan aku juga baru tahu ada mesti pindah-pindahin belut sama ikan segala tuh. Dalam waktu 2 bulan lagi Nadia dan Dustin murni menjadi orang tua. Siapkah kalian menerima tanggung jawab berat itu? As it goes saja. Udah siap lah. Sambil jalan. Secara mental udah siap.
Kalau aku justru stresnya pas awal-awal nih ya, pas denger cerita orang-orang ngelahirin tuh sakit lah, apalah. Tapi aku semakin kesini nih, semakin ke deket saat-saat mau ngelahirin, malah semakin gak sabar, pengen cepet-cepet.